Jana isi dia homa secara live tene atau virtual ase hubani nama poso dihut mabani acara ibadah hon. Napa dua hon acara ni nama poso aima ase hubani nama poso kuria on dihut mabani acara kebaktian Padang. Aima na ilaksanahon bani hari Sabtu tanggal 30 April 2022 jam 08.00 pagi tene. Yanani ibaen i Taman Wiladatika i Cibubur. Namangihut nasongon PA rutin ase hubani seksi bapa sonai homa seksi inang rutin do ibaen PA seksi bapa aima setiap hari Selasa jam 10 siang WIB secara Zoom virtual ase hubani kaum bapa dihut mabani acara PA on sonai hubani seksi inang ibaen setiap hari Rabu jam 10 pitu WIB secara Zoom atau virtual homatene ase hubani seksi inang kaum inang dihut mahoma hubani acara PAI. Namangihut aima berita pusok nihur. Ibagas pusok nihur donuan keluarga Marwan Purba pakon inang Boris Nurat aima nadoma marujunggoluh tulang simatua atau orang tua di sedia Bapak L Sinurat opung rotua doli marujunggoluh bani hari Sabtu tanggal 27 April 2022 i Benar Lampung. Ase tunggu kita ma keluarga on ase poda ase terapoh janah mulak dosa dia nuan huta ternyata pe Benar Lampung. Namangihut pindah kuria. Jadi mulai sedari on secara resmi ma pindah kuria aima keluarga Bapak Petrus Saragih pakon inang Dian Andayani Purba pakon opat halak niombah ni sedia pindah kuria hu GKPS Lubang Buaya. Jadi langbe teretong anggota ni kurion sedia mulai sedarion. Ya, nah song na perpu di sahali ni urnami selamat datang mahu badina siam perwakilan GKPS Bogor i kuria kebatian GKPS Cililitan bani panorangon. Selamat beribadah teneh sonari berenai panorang badina siam pada skon sahab nai hasoman ini PHMJ kuriaon. Berenai panorang. Ya, selamat bataganupan, selamat hari Minggu. Sonai homa hasoman jemaat na beribadah han rumah melalui piajum malah suhur ibani panorang sadarion roh doha somata hun jemaat GKPS Bogor berkunjung hu huriata ijon GKPS Cililitan aima adong sihol nuhur ni sedia paju pakon hita sonai homa adong sihol sepatu gon sedia aima horja malas nihur pakon sukacita ucapan syukur. Jadi malas hurta holi patugas dia riap mahita marsi urupan sonai homa riap hita mar malas nihur AGP Bogor ibaen jematai nesi sada akula do hita ganu pantane. Jadi panorang pakon tempat yon kena benar siam hasaman nami. Salam. Dia itu pa bani PHMJ nadop memberi nami marsa tonga-tonga ni kuria GKPS Bogor terpuji ma Tuhan hanami hun GKPS Bogor hu GKPS Cililitan. Terima kasih. Au situa Edwin Saragih pakon asomaku calon situa Roy Saragih jana diut dohoma inang sin rumah nami bei hadir bani ibadah sedarion sin rumah nami inang boru purba pakon sin rumah nisanina nami inang boru butar-butar izin tokin ibuka nami masker ase tekasi dah nasiam parbuhi nami malah suhur Bapak inang orang tua nami hanami rohun kuria GKPS Bogor sihol padaskon salam pakon tabinami hun kuria GKPS Bogor bena siam haganupan kuria GKPS Cililitanon jana sihol hanai padaskon aima nasongon
otangan bani pesta pembangunan pengembangan sarana prasarana i GKPS Bogor. Nasiol adong konon minggu naroh tanggal 1 Mei hari Minggu aima bertempat i gedung Kemuning Gading i kota Bogor, persis i sebelah ni balai kota atap i seberang ni gereja katedral do jana izaido kuria GKPS Bogor riap mar minggu bani sadariai lahu mar pesta pariama aim halani sada horja dop ipukah kanami 4 tahun nasalpu aima horja na begal tonga-tongani kuriain na perlu maai merenovasi gedung gereja nami halani dop ibangun tahun 87 ondope ongga irenovasi secara total janah doma piga-piga panorang nasalpu mulai lapuk ma anggo plafon pakon rangkani tayub ni gereja nami. Puji Tuhan, horjani panitia pakon sada kuriain doma salose anggo horja renovasi ai jana doma bui diar mar minggu kuriain lambin mar malas niuhur kuriain mar mulia gorani Tuhan. Napa dua hon aima halani bertambah terus paguri ni kuriain terlebih maai anak apa inang nasiam orang tua nami aganupan nahi naholongan postur ni paguri nami Bogor Sonari 40% anggota jemaat paguri terdiri dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dan pemuda 48%. Terutama anak-anak sekolah minggu terbatas ruang nisedea untuk belajar mar sekolah minggu. Terbatas aido ase sada kuria GKPS Bogor janah adong koma simbalok ni gereja nara membere menjual tanoh ni pakon bangunan ni hu gereja. Itombe hanami do nasain dokah bani piga-piga tetangga simbalok i gereja ai. Oh tidak mau kalau sama gereja menjual tanah dan gedung. Tapi puji Tuhan 2 tahun nasalpu adong masada inang pakon keluarga ai. Silahkan Pak. Halan memang diar do hubungan di gereja pakon tetangga-tetangga nami. Anggo inang on memang silahkan Pak. Saya berikan kepada gereja. Aido ase mulai 2 tahun nasalpu icicil hanami manuhor tanoh pakon bangunan ai. Total haganupan biaya Bapak Inang 3 miliar ma termasuk renovasi 2 miliar lebih kurang ma untuk membuli tanah pakon bangunan nai. Janah usaha nami kuria pakon tok-tok riap soalnya age janji iman ni paguri doma terpatupu sekitar 2 miliar. 1 miliar nari mandosi parayakon nami. Aido ase si holi bain pesta on na tanggal 1 Mei minggu naroh on. Janah doma homa ipuka kanami padaskon piga-piga proposal hubani namar holong niuhur hubani nami GKPS Bogor. Puji Tuhan doma martupu sebagian. Tapi adong dopi si parayakon aido ase bani ombas on siol hanami roh ijon jongjong lobe-lobe ni kuria GKPS Cililitanon. Padaskon otangan nami jana sekaligus padaskon nasongan proposal hubani kuria GKPS Cililitan terlebih saja tong ni tonggo nasiam hubanami GKPS Bogor aseboi terparayak halani bulan 5 ondas kubani bulan 7 manungan solo sema horjani panitia ganupan memboli malunasi lahan pakon bangunan ai pakon surat ni. Jadi aima penginduan nami Bapak Inang gogoh penginduan nami tonggo nasiam Bapak Inang sunaya genawa poso bani horja tanggal 1 Meion asianggo gogoh tonggo nasiam manapi pe malas mahur nami makorjawan horja ai janah Tuhan ma nama masu-masu hita ganupan tong-tong hita sehat-sehat tong-tong hita marmalas niuri bagas Tuhanin ase anggo
ibagas riah nadiar sonare mai pondoskan nami nasongon otangan nami PHMJ nami banyak siam bani ombas on. Sonaima das nihata nami tabi humban nami salom mahubatagan umpan Bapa Inang. Di atas itu Pak. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir, mati, bahkan bangkit ke surga Tuhan, menebus kami orang-orang berdosa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada kesempatan ini, kami bisa beribadah, bernyanyi, memuji, bersaksi, dan juga berdoa kepada-Mu Tuhan. Terlebih akan mendengar firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Ini semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu kepada kami. Baik itu kami yang ada di gereja ini, dan juga bagi kami yang beribadah secara virtual. Inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, baik itu di dalam suka, senang, duka, sedih, bahkan di dalam segala pergumulan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan satu persatu. Pancarkanlah wajah-Mu kepada kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak kami. Engkau berkati semua anak-anak kuria-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Mulai dari balita hingga nama poso. Engkau kuatkan mereka di dalam segala pertumbuhan kehidupan mereka. Di dalam pendidikan dan sekolah Tuhan. Dalam segala pergumulan kesehatan. Terlebih bagi mereka anak-anak yang berbeban berat. Bahkan yang tertekan Tuhan. Jamah dan berkati semua anak-anak kami Tuhan. Supaya mereka juga mendapat kasih karunia yang besar itu kepada mereka. Curahkanlah Tuhan kepada mereka. Berikanlah urapan-Mu bagi mereka Tuhan. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga kami orang tuanya Tuhan. Baik itu sebagai opung lansia, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai satu keluarga Tuhan. Kami berharap dan memohon kepada-Mu. Berkatilah kami orang-orang tua, supaya kami boleh memberikan kasih sayang kepada anak-anak kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam segala pekerjaan kami. Baik itu yang bekerja sebagai karyawan, pegawai, pengusaha dan lain-lainnya Tuhan. Terlebih bagi kami yang masih mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Berikan Tuhan kasih-Mu yang besar bagi mereka Tuhan. Supaya mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rezeki yang dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah ibu, bapak, yang terjadi hubungan yang tidak baik, yang bergumul, yang komunikasi yang tidak baik antara bapak dan ibu dan juga anak Tuhan dalam satu keluarga. Baik yang sedih, baik yang bergumul, beban berat Tuhan. Engkau curahkanlah kasih karunia-Mu kepada hati kami, supaya kami boleh semakin mengasihi antara kami sebagai ayah, ibu, dan anak dalam satu keluarga. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah dan kebaktian kami dan doa kami pada hari ini, kami semakin dikuatkan dan semakin mendapatkan kasih dan berkat-Mu bagi kami satu persatu Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan gereja kami ini, khususnya dalam 1 minggu ke depan Tuhan. Berkatilah Tuhan pertongguan pengapohon, PA, kebaktian Padang, dan juga persiapan-persiapan pelayanan yang kami persiapkan bagi jemaat-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap pelayanan kami,
Datanglah Engkau Tuhan dalam setiap persekutuan kami. Biarlah melalui persekutuan dan pelayanan kami Tuhan, kami bisa menjadi pembawa damai, bisa pembawa kasih karunia, dan juga memberikan sukacita bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang telah kami rencanakan, yang kami persiapkan, kami hanya mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya ini bisa semakin memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kuria dan jemaat kami. Bapa di surga, secara khusus kami pada saat ini berdoa untuk GKPS Bogor, di mana mereka akan melakukan ibadah pesta pembangunan pada tanggal 1 Mei. Tuhan, tiada yang berat bersama Engkau Tuhan, tiada yang sulit bersama Engkau. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk pesta pembangunan dan juga ibadah pada tanggal 1 Mei ini menjadi sumber berkat dan juga karunia-Mu kepada jemaat GKPS Bogor. Biarlah Tuhan kedatangan mereka pada hari ini di gereja kami, ini juga menandakan kami boleh saling mengasihi Tuhan. Kami boleh saling membantu, kami boleh saling menolong sesama kami, saudara seiman dan juga sesama GKPS Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami dengan segala keberadaan dan segala doa-doa permohonan kami. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Cucikan dan kuduskanlah doa-doa kami ini. Dan terimalah Tuhan doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui khotbah yang disampaikan Inang Pewelertina Saragih, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, bait 1, 2, dan 3. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga,
Sungguh sangat luar biasa ketika kami menerima Yesus berkuasa dalam hati kami. Kami mampu dan kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, berkati persekutuan kami, dan jadilah kehendak-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami menyapa juga jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui media Zoom pada hari ini. Kami dan kita tetap berdoa untuk kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap jemaat ini. Dan harapan kita untuk hari yang akan datang bisa semakin banyak lagi hadir di gereja ini penuh ucapan syukur karena Dia adalah sahabat kita. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian Sabdamu Abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan dengan semangat yang berkobar-kobar, "Saya akan datang ke gereja. Saya akan beribadah di GKPS Cililitan." Semangat ini
Saya kurang tahu pasti kapan jemaat kita ini sebegini cantik gerejanya. Tapi dalam proses COVID-19 selama 2 tahun ini mungkin mencurahkan air mata pun kita sudah pernah dengan harapan, dengan semangat, saya ingin beribadah di gereja GKPS Cililitan. Saudara-saudara, apa alasannya? Mengapa kita begitu semangat untuk berdoa, berharap, beribadah di gereja ini? Mungkin banyak jawaban dari kita. Tapi satu hal yang pasti adalah karena kita percaya Yesus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan bahwa kabar sukacita bukan saja di Yerusalem, tapi sampai ke GKPS Cililitan, rumah kita masing-masing, keluarga kita, dan jangan lupa di tempat pekerjaan kita, yang mungkin hanya kita di antara sekian banyak orang yang mengingat dan percaya Yesus sudah bangkit. Kubur telah kosong, yang berarti Yesus ada di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Saulus dengan semangat yang berkobar-kobar, tapi berbeda dengan semangat GKPS Cililitan yang mengatakan, saya mau beribadah di gereja. Tuhan tolong kami, sehat jasmani dan rohani, jauhkan virus COVID-19. Kami mau beribadah di gereja. Semangat Saulus yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saulus tahu karena dia orang pintar, dia orang hebat, banyak pendukung, banyak pengikut. Sekali berbicara, pada umumnya semua akan tunduk akan ajaran dari Saulus. Memang luar biasa. Tetapi untuk melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudara, untuk membunuh, menangkap, memenjarakan orang-orang yang berjalan dalam jalan Tuhan, Saulus membutuhkan banyak hal. Yang pertama, Saulus membutuhkan surat kuasa daripada imam-imam. Saulus membutuhkan proses berjalan, bukan hanya 6 jam, tapi berhari-hari. Dari Yerusalem sampai ke Damaskus, ke Damsik. Saulus membutuhkan pendamping, bukan berjalan sendiri, didampingi oleh beberapa orang. Dengan semangat yang begitu luar biasa, Saulus meyakinkan imam-imam untuk memberikan surat. Saulus meyakinkan sahabat-sahabatnya untuk tugas, untuk pekerjaan yang begitu luar biasa di Damsik.
supaya setiap orang, laki-laki dan perempuan, yang berjalan dalam jalan Tuhan, ditangkap, dibawa ke Yerusalem, diadili. Mungkin di atas itu disamakan dengan orang-orang yang sudah mereka bunuh karena bertahan dalam kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam teks yang sudah kita baca bersama, apakah berhasil Saulus dengan segala perencanaan, dengan segala dukungan di kota Damsyik? Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban kepada kita. Begitu hebat, begitu luar biasa, begitu bersemangat Saulus untuk membentuk rencana yang sangat disenangi banyak orang. Tetapi saudara-saudara, dalam waktu sekejap saja, Tuhan kita yang maha perkasa itu, yang kita sembah itu, yang sudah bangkit dari antara orang mati itu, menutup mata, pikiran, program, rencana Saulus, dan mengubah yang selama ini tertuju akan diri sendiri, hasangapun sendiri, sukacita sendiri, kemuliaan sendiri. Tapi dengan karya Tuhan yang hanya sekejap mata berubah menjadi tertuju kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita bangga menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan? Adakah kita bangga sampai hari ini mengikuti jalan Tuhan? Kalau memang kita bangga, itu berarti kita sudah bertemu dengan Tuhan. Kita sudah bersahabat dengan Yesus. Kita sudah mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan. Tetapi kalau masih belum bangga menjadi anak Tuhan, belum bangga menjadi yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebut dalam rombongan berjalan dalam jalan Tuhan, mungkin kita masih sama seperti Saulus. Kalau dari segi ilmu, kalau dari segi sejarah, kalau dari segi pendengaran, Saulus tahu siapa Yesus yang disalibkan, yang dikubur, yang bangkit dari antara orang mati. Saulus tahu, tetapi tidak percaya, tidak mencurahkan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada yang maha kuasa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam kehidupan kita, atau apakah kita sudah bertemu dengan Yesus? Jawaban kita, sudah apa belum ya? Karena mungkin di antara kita ada yang tidak berani mengatakan bahwa saya bertemu dengan Yesus jam sekian,
hari ini pada waktu saya demikian, Yesus datang kepada saya. Mungkin ada yang memiliki pengalaman rohani yang seperti itu. Yang memang ketika itu kita tergugah dan tidak ada seorang pun yang mampu mempengaruhi kita untuk jauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita dengan setia, dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhiku untuk jauh dari Tuhan. Mungkin ada 1-2 orang. Tapi lebih banyak di antara kita mengatakan saya ini menjadi Kristen karena orang tua saya sudah menjadi Kristen. Karena bapak saya menjadi tokoh pertama di gereja kami di kampung. Karena opung saya yang menghibahkan tanahnya menjadi gereja di kampung itu. Sehingga mereka lah menjadi Kristen yang pertama. Mungkin banyak lagi. Saya menjadi Kristen karena saya percaya, kita bilang, saya sudah dibaptis. Saya membaca Alkitab dengan bahasa yang saya mengerti. Dalam bahasa Simalungun, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan mungkin bahasa yang lain. Saudara-saudara, bagaimanapun cara Tuhan untuk mempertemukan dirinya dengan kita, saudara-saudara, yang penting kita ingat, ini adalah inisiatif Tuhan. Keselamatan, pengertian, perkenalan yang baik dengan Tuhan bukan karena inisiatif kita, tapi adalah inisiatif dari Tuhan. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab, kita aminkan ini adalah inisiatif Tuhan. Karena saya mau melakukannya, itu bukti bahwa saya melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ini tentu saja kabar sukacita. Saudara-saudara, ketika kita merasakan bahwa bukan saja satu kali saya bertemu dengan Tuhan, bahkan berkali-kali, karena saya terdorong untuk setiap kehidupan ini berserah seutuhnya kepada Tuhan. Pandemi lebih kurang 2 tahun lamanya. Kehilangan keluarga yang boleh dikatakan tanpa diberikan penghormatan terakhir. Diantar ke rumah sakit, pulang dari sana sudah hanya bertemu di makam. Ada. Dan banyak hal yang lain. Tapi ketika kita merasakan saya bertemu dengan Tuhan, dengan keadaan yang sangat terduka, dengan keadaan yang sangat terluka itu, oleh sebab itu apapun yang terjadi, suasana apapun, saya tidak akan tergoyahkan untuk melihat kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa itu. Yang menjadi pertanyaan, adakah semangat kita seperti semangat perempuan-perempuan yang kembali ke Yerusalem setelah melihat kubur kosong, bertemu dengan malaikat yang luar biasa, bukan saja memakai pakaian yang sangat luar biasa, tapi mengingatkan hati mereka kepada apa yang sudah difirmankan Tuhan. Jangan mencari yang hidup di tempat yang mati. Saudara-saudara, ketika perempuan itu pada pagi hari masuk atau menuju kubur, mereka penuh dengan pertanyaan, siapa nanti yang menggulingkan batu itu untuk kita?
batu itu sangat besar. Kita adalah perempuan yang tidak berdaya. Siapa di antara kita? Ketika mereka saling melihat saja, pergumulan itu semakin besar. Tapi sesudah bertemu dengan Yesus, semangat yang luar biasa. Mereka dengan tergesa-gesa, mereka berlari sedapat mungkin untuk menyatakan bahwa kabar itu harus disampaikan kepada murid-murid, kepada orang lain. Saudara-saudara, inilah kabar sukacita bagi orang yang sudah bertemu dengan Yesus. Ada semangat, ada kerinduan, bukan saja menikmati kebersamaan dengan Tuhan, tetapi menjadi berkat dimanapun berada. Menyatakan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa itu, dimanapun, di tempat apapun, dan tidak akan tergoyahkan untuk mengaminkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara, dalam teks kita ini, dampak dari perbuatan Tuhan yang hanya sekejap saja untuk merubuhkan segala rencana yang tidak baik dari Saulus. Saulus jatuh, rebah. Itu digambarkan kepada orang yang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun kecuali mengandalkan Tuhan. Sahabat-sahabat Saulus, kalau kita membaca sesudah teks kita ini, mereka juga berubah. Dulu atau sebelumnya, mereka juga dengan semangat mengikuti seorang yang semangat berapi-api. Tapi ketika mendengarkan suara itu, pada awalnya mereka semangat untuk mengingat ada orang yang berjalan dalam jalan Yesus akan dibawa ke Yerusalem. Sesudah mendengarkan suara Tuhan, saudara-saudara, mereka melayani dengan diakonia. Mereka melayani tanpa memikirkan keuntungan yang begitu luar biasa, menjaga harga diri atau menjaga nama yang begitu luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Saulus menjadi orang yang sangat rendah, yang sangat terbatas, dipapah dengan tidak berdaya, mata terbuka tapi tidak melihat apa-apa. Sahabat-sahabat dari Saulus menopang dengan penuh tenaga hanya untuk sampai ke kota Damsyik, seperti yang dikatakan oleh Yesus pada waktu bertemu dengan Saulus. Saudara-saudara, perubahan ini adalah perubahan yang sangat luar biasa. Bertemu dengan Yesus yang selama ini mengandalkan diri, mengandalkan siapa kepala rombongan, siapa yang menjadi pimpinan, menjadi yang mengandalkan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah kabar sukacita bagi kita tanpa terkecuali. Pertemuan dengan Yesus melalui firman Tuhan, melalui
nasihat-nasihat, melalui pembacaan akan firman Tuhan, ibadah pribadi, melalui alam, melalui sahabat kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Itu adalah kesempatan untuk membuka mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan menutup mata kita melihat keinginan duniawi, keinginan kita sendiri. Tuhan bersedia untuk berdialog dengan kita dalam setiap kehidupan. Saudara-saudara, ketika kita mau berdialog dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Dia menyertai kita sepanjang hidup kita sampai akhir zaman. Betapa sukacitanya kita yang bertemu dengan Yesus, yang menikmati kebersamaan dengan Yesus, yang berjalan dalam jalan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Karena walaupun banyak yang menakutkan kita dalam keadaan sekarang, banyak hal yang membuat kita takut. Takut tidak kaya, takut tidak dihormati, takut tidak disegani, takut tidak mampu berbuat apa-apa. Takut kalau nanti kurang kecantikan, kurang kegantengan karena pakai masker. Ada banyak warna yang boleh membuat kita matching dalam bermasker. Takut juga tidak dikenal orang lain. Takut juga tidak dianggap orang lain. Ada banyak ketakutan dalam kehidupan ini. Tapi ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Dia menyertai kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada hari ini yang di gereja maupun yang di rumah melalui Zoom, peringatan tonah kerinduan dari Tuhan, supaya apa yang kita inginkan untuk tidak takut dalam kehidupan ini, hari ini diuji oleh Tuhan. Hari ini akan atau dites, benarkah, sanggupkah mata kita tertuju kepada Tuhan, atau kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau mau sedikit cerita, pada tanggal 31 Desember, saya percaya kita bernyanyi satu lagu. Tahun parholongatian do hubaku tahunon. Itu lagu nyanyian kita pada tanggal 31 Desember. Lalu kita hidup dengan sukacita. Tahun ini adalah tahun berkat Tuhan. Parholongatian, hidup nyuhur. Saudara-saudara, bulan Maret adalah Minggu Inang. Diberikan satu form untuk mengisi siluah, dengan janji boleh dicicil. Ya Tuhan, kesempatan masih boleh dicicil. Saya Inang GKPS Cililitan. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita dalam doa, luar biasa Engkau Tuhan. Jadi supaya Bapak Inang tahu,
Dulu sebelum COVID, Inang GKPS Cililitan ikut merari Rabu, sudah banyak itu 30 orang ada di gereja di lantai bawah. Tapi sekarang paling tidak 60 orang. Luar biasa bertemu dengan Tuhan. Lalu datanglah utusan Tuhan dari GKPS Bogor membawa proposal dan berkata, Bapak Inang, tolonglah kami, doakan kami, bantu kami. Kami tidak mau lembaran kertas ini nanti seberat ini kembali ke Bogor. Biarlah, itu sebenarnya yang mau diungkapkan. Nanti lembar yang kecil-kecil saja pun sudah jadi. Atau tanda bukti transfer yang hanya tipis, itu pun sudah jadi. Itu sebenarnya. Kalau saya tadi melihat, mungkin pengalaman dari Bapak utusan dari Bogor semoga sama. Tidak ada di antara kita yang mengatakan, jemaat kami juga perlu uang, kami juga butuh dana. Naige, dong no kanida na siam sonai, hun GKP Cililitan, langadong nini si dia. Haganup, aku yakin itu dalam doa. Pakailah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Betul, cicilanku dalam mingguan itu juga belum selesai Tuhan. Tapi datang Bogor, aku juga mau menyumbang Tuhan. Aku yakin begitu ungkapan dari jemaat ini. Karena apa? Tuhan ada di sini. Mengubah segala sesuatu untuk pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Jadi pertolongan itu Bapak Inang bukan saja sebentar lagi au masada, bukan saja seperti itu. Tapi benar, dengan pertolongan kita berkati Tuhan Injil kabar baik di Bogor yang begitu sangat luar biasa dipertemukan Tuhan dengan warga yang di sana yang selama ini tidak boleh untuk gereja. Tapi ada yang menyodorkan, bolehlah kami izin untuk gereja saja, silakan. Itu yang diubahkan oleh Tuhan. Siapa yang menikmati berkat pengubahan itu, mungkin itu atau keluarga itu belum. Tapi jemaat Bogor sudah sangat bersuka cita. Dalam 2 tahun ini mereka sudah dengan penuh semangat, dengan semangat yang berkobar-kobar. Ayo kita kumpulkan, jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Tapi mereka katakan tadi, 2M sudah kami kumpulkan. Tapi masih membutuhkan pikiran, doa, topangan dari kita. Yang juga sama seperti mereka. Yang membuktikan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Beribadah bersama. Itu berdasar dari kubur kosong. Yesus sudah bangkit. Semua kita memasuki minggu kuasi modogeniti. Seperti anak yang baru lahir. Yang berserah seutuhnya kepada Tuhan. Jadi, por saya manasiam, Bogor, GKPS Cililitan selalu merasakan kasih dan berkat Tuhan. Selalu menjadi saluran berkat, itu terkenal kemana-mana. Dan itu tidak akan berhenti sampai kegiatan mingguan kita. Pemuda hari Sabtu akan datang, gak usah takut, pasti akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan menyalurkan berkatnya dalam hal kegiatan kebaktian Padang. Biarlah semuanya itu untuk mempererat kegiatan pemuda. Dengan kegiatan yang baru, ada komsel dari pemuda yang pertama di dunia ini. Jadi ini akan menjadi contoh. Kelompok sel pemuda semoga menjadi terkenal
di seluruh dunia ini. Dan mereka saling menyapa satu dengan yang lain. Itu bukan inisiatifmu. Itu bukan inisiatif pembimbing. Tapi itu adalah karya Tuhan. Mari menjadi berkat. Dan setiap kali, setiap waktu mau diubahkan oleh Tuhan untuk tidak mencari nama, tapi untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, kita percaya hari ini bahwa hari ini adalah hari pertemuan dengan Tuhan. Hari untuk mengandalkan Tuhan, hari untuk menyatakan kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan selamat menjadi orang yang diubahkan oleh firman Tuhan, yang menjadi saluran berkat di gereja kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita setiap hari. Apa yang boleh kita lakukan untuk setiap hari adalah ucapan syukur kita. Karena karya Tuhan yang sangat luar biasa itu mencukupkan segala yang belum cukup. Membentuk kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, yang menyatakan kasih Tuhan, dan yang peduli antar sesama. Kemuliaan bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 49, firman Allah, jayalah. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang setia mendampingi kami, mengajari kami dan memberkati kami. Hingga sampai pada saat ini kami boleh bersatu hati menyatakan kasih Tuhan dalam ibadah ini melalui nyanyian kami, doa kami, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan kerinduan kami untuk bersama-sama dengan Tuhan melalui pelayanan kami dan kesetiaan kami akan berkat Tuhan dan mampu membagikannya sesuai dengan kerinduan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Pada saat ini kami berdoa kepada warga jemaat kami yang sedang dalam pemulihan. Jennifer Sinaga, Inang Situa Lesmariani Purba, Inang Tio Masa Lumban Gaul, Opung Willy Boru Damanik, Inang Lesmina Boru Purba, Inang Laura Gogo Sumbayak, Christine Gogo Sumbayak, Inang Situa Abina Simarmata, Bapa Faber Simarmata. Tuhan, saudara yang kami kasihi ini ada dalam keadaan lemah. Mereka merasakan sakit dalam tubuhnya. Dan mereka sedang diproses melalui obat-obatan, demikian juga para medis, dan dari keluarga yang setia mendampingi dan memberikan kasih yang luar biasa karena keluarga mendapatkan kasih dari Tuhan. Kami percaya mereka saudara kami ini ada dalam anugerah-Mu, ada dalam berkat-Mu. Kiranya saudara kami ini boleh juga berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sangat lemah, sangat terbatas,
Tapi Tuhan yang maha hadir itu sangat luar biasa, sangat tidak terbatas, memberi sesuai dengan keinginan Tuhan. Harapan kami ini ada dalam anugerah-Mu. Kami berdoa buat orang tua kami yang lansia, yang pada saat ini ada dalam masa pemulihan. Bapak Situa Doloksen Sitopu, Inang Nyonya Tarianus Damanik, Inang Rosmida Purba, Inang Situa Merina Saragih, Bapak Pulo Samosir. Tuhan, orang tua kami yang begitu banyak melakukan yang baik bagi Tuhan sampai kepada masa tua mereka. Dan kami percaya suka dan duka mereka alami, tetapi tetap dimenangkan oleh kasih Tuhan. Dan walaupun dalam masa tua ini, orang tua kami ada dalam masa yang kurang sehat, Tuhan selalu bersama dengan mereka, memberkati mereka, dan mengizinkan mereka untuk melihat anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan, walaupun mereka sangat terbatas dan sangat lemah. Bapa yang di surga, demikian juga lansia dan Inang Naomi, yang dalam kehidupan mereka selalu mengandalkan Tuhan, berharap atas kasih setia Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menopang, Engkau yang menguatkan mereka, supaya kehidupan orang tua kami ini tunduk di hadapan-Mu dan mengandalkan Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kalau juga kerinduan kami boleh Tuhan sampaikan kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau juga dalam lingkungan sekitar kami boleh kami rasakan kehadiran Tuhan dan berkat yang dari Tuhan. Dan kami berdoa juga buat keluarga yang kami kasihi, Marwan Purba, Inang Boru Sinurat, yang pada saat ini karena orang tua yang mereka cintai, yang mereka kasihi telah meninggal dunia. Engkau yang menghibur keluarga ini. Biarlah dengan kasih cinta yang dari Tuhan, bersama dengan kami jemaat-Mu dalam topangan kami, dalam doa kami, keluarga ini boleh juga merasakan betapa luar biasanya ketika hidup kami ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Keluaran pasal 35 ayat yang ke-5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada adalah sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut dalam berteduh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan dan murni bagi Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati kami yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Dari
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, karena Tuhan berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam dan selamat hari Minggu. Ya, terima kasih kepada Tuhan Allah Bapa. Terima kasih juga kepada semua jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari Minggu ini di gereja kita ini, begitu juga di rumah. Jadi kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan untuk kita untuk melakukan semua aktivitas kita. Sebentar lagi kita akan berpisah dan pulang ke rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhanlah menghantar kita dan selamat sampai tujuan dan sampai selamat bertemu untuk ibadah kita selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semuanya. Amin. Horas, horas, horas. Kami butuhkan sentuhan tangan.